Dan pemirsa, untuk memantau bagaimana kondisi terkini di sejumlah wilayah di Aceh, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita Satu, Riza Nasil, yang saat ini berada di Aceh, ya, di Aceh Timur. Ya, selamat siang Riza. Ya, Riza, seperti apa update terkini dari tempat Anda melaporkan saat ini terkait dengan situasi pasca bencana di sana? Ya, Ando dan Vini, memang saat ini kondisi di Aceh, terutama di Aceh Timur, listrik masih cukup terganggu, masih belum pasokan listrik masih belum normal, sehingga membuat masyarakat korban bencana masih sulit untuk mendapatkan informasi maupun mengirimkan informasi keluar dari wilayah Aceh. Karena sinyal listrik juga sangat berpengaruh pada sinyal telekomunikasi, sehingga komunikasi masyarakat Aceh, terutama di pantai timur dan juga tengah yang terdampak banjir dan longsor ini sangat terganggu. Itu juga membuat koordinasi penanganan bencana oleh pemerintah juga terkendala. Jadi masih banyak memang daerah-daerah yang belum bisa teraliri listrik hingga saat ini, karena petugas PLN masih berupaya untuk menyambungkan beberapa tiang-tiang listrik dan juga tower tegangan arus tegangan tinggi yang rusak akibat banjir dan longsor untuk diperbaiki sesegera mungkin. Sejak beberapa hari lalu upaya-upaya itu sudah dilakukan, namun sampai sekarang memang belum maksimal, sehingga mengakibatkan pasokan listrik di seluruh wilayah Aceh, terutama di 18 kabupaten kota yang terdampak bencana banjir ini, masih sangat terganggu. Begitu sementara, Ando. Iya, Riza, untuk listrik sendiri masih cukup terganggu ya, sehingga juga masih belum ada listrik yang cukup untuk disalurkan di sana. Namun kalau untuk suplai air bersih, apakah ini juga terganggu di sana, Riza? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ya, Vinil, itu sama juga Vinil ceritanya dengan masalah listrik tadi, terutama di daerah-daerah yang masih digenangi lumpur, terutama di Aceh Tamiang, Meredu, Pidi Jaya maksud kami. Apalagi di Aceh Tengah dan Bener Meriah, itu sampai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, Vin, karena banjir membuat akses jalan mereka ke daerah-daerah seperti di Aceh Tengah itu masih terisolir, juga termasuk di daerah Aceh Timur ini, tempat saya melaporkan ini, juga masih ada beberapa daerah yang terisolasi karena jalan putus akibat longsor dan banjir yang kemarin. Beberapa badan jalan juga putus total, sehingga membuat akses masyarakat tidak bisa keluar kemana-mana. Mereka terkepung di lokasi mereka masing-masing mengungsi. Seperti yang visual yang Anda lihat di layar pemirsa, memang itulah salah satu kondisi di Aceh Timur, di pedalaman Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Lokok, Serbajadi. Kondisinya cukup parah. Kayu ilegal, maksud kami kayu gelondongan, menghantam pemukiman. Ini diperkirakan adalah kayu dari hasil sejumlah perusahaan dan juga aksi penambangan liar, sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Timur berencana untuk melakukan pencabutan izin sejumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh Timur terutama. Dan begitu juga di beberapa daerah lain di Aceh yang terkena banjir bandang, banyak rumah-rumah warga yang terbawa dengan material kayu-kayu gelondongan, sehingga membuat korban menjadi terlalu banyak akibat bencana kali ini. Aceh tercatat sebagai daerah yang korban jiwanya terbanyak kali ini, dan masyarakat Aceh merasa peristiwa bencana banjir dan longsor di akhir November ini adalah sama seperti kejadian tsunami, dan penanganannya cukup lambat. Bisa dibilang seperti itu, tidak sama kalau kita bandingkan dengan penanganan bencana selama masa panik di masa tsunami di 2004. Saya juga pernah merasakannya waktu itu. Kondisi sekarang ini sangat lambat, bisa dibilang seperti itu, Vinil dan juga Ando. Baik, Riza, tadi Anda menyatakan bahwa masalah listrik ini kurang lebih sama dengan masalah air bersih di sana. Sangat cukup memprihatinkan begitu di sana ya. Nah Riza, kalau dari pantauan Anda sendiri, dari pengungsian seperti apa? Apakah ada update korban di sana, para pengungsi yang datang, atau mungkin ada korban jiwa update di sana? Nah, seperti apa juga bantuan yang disampaikan ke sana? Silakan. Ya, sejauh pengamatan saya, Ando dan Vinil, saat ini para pengungsi yang kehilangan rumah harus mendirikan tenda-tenda darurat
terutama mereka yang ada di pedalaman Aceh, karena fasilitas seperti masjid atau tempat desa, balai desa itu semuanya hancur. Mereka harus mendirikan tenda darurat dengan tenda-tenda biru seperti itu yang sangat-sangat darurat, Ando, dengan kondisi memanfaatkan kayu-kayu sisa banjir untuk membangun tempat-tempat penampungan sementara beramai-ramai. Penyaluran bantuan sudah dilakukan oleh pemerintah namun jumlahnya terbatas dan belum cukup sekali memang. Karena banyak daerah yang masih terisolasi hingga kini. Itu yang membuat korban sangat berharap pengiriman bantuan obat-obatan terutama juga. Membuka jalur akses jalan yang terisolir, juga kemudian telekomunikasi dan listrik yang ini membuat warga semakin khawatir. Apalagi cuaca juga bertambah, intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir mulai bertambah, memicu kekhawatiran akan terjadi hujan dan longsor kembali. Begitu, Ando. Iya, Riza, namun dari segi bantuan ini apakah juga sudah terdistribusi secara merata di tempat Anda melaporkan dan juga kapan kira-kira fasilitas-fasilitas yang rusak ini akan mulai diperbaiki menurut informasi yang Anda dapatkan? Ya, Vinil dan Ando dan juga pemirsa, bantuan sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur terutama yang saya ikuti kemarin, namun jumlahnya terbatas, masih sangat belum dianggap cukup oleh masyarakat karena banyak mereka kehilangan tempat tinggal, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mencari penghasilan, dan pemerintah Aceh Timur sendiri mengakui bahwa saat ini masih berupaya untuk memberikan bantuan dan menembus daerah-daerah yang masih terisolasi. Ada daerah yang harus dikirimkan bantuan menggunakan jalur udara, menggunakan helikopter. Karena ada daerah yang tidak bisa ditembus oleh oleh perjalanan darat. Ini yang membuat proses pengiriman bantuan terkendala. Jumlah bantuan yang dikirimkan dari pemerintah pusat juga masih sedikit yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Timur berusaha untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat dan pengusaha-pengusaha lain untuk membantu korban-korban banjir yang masih berada di tenda-tenda darurat yang belum mendapatkan tenda-tenda yang cukup baik. Terkait dengan pembangunan perumahan, ini masih panjang, Vinil. Belum bisa kita bayangkan kapan akan terjadi. Ini masih 10 hari pertama. Pemerintah masih berupaya untuk mendata berapa korban. Belum ada, memang sudah ada rencana, tapi ini mungkin sangat membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mereka bisa punya rumah sementara, untuk dibangunkan rumah sementara. Kita belum tahu banyak kebijakan pemerintah nantinya untuk membangun rumah bagi mereka yang terdampak banjir dan kehilangan tempat tinggal sama sekali. Begitu, Vinil. Baik, Riza, berarti kalau misalnya tadi Anda sampaikan bahwa ini bantuan masih sangat kurang begitu ya, karena memang dari pemerintah sendiri ini belum semuanya tersalurkan begitu ya di sana bantuannya. Ya. Nah, apakah ini penyebabnya salah satunya adalah akses jalan yang masih saja rusak di sana belum juga dibangun? Seperti apa, Riza? Betul sekali, Ando. Di jalur pantai timur itu yang menghubungkan Aceh dan Medan, masih banyak titik-titik jalan yang putus, terutama di wilayah Biren, Kabupaten Biren Aceh. Ada satu jembatan yang putus, dan ini adalah jalur yang sangat penting untuk menghubungkan Aceh dan Medan. Pengiriman logistik juga akan sangat terganggu. Itu yang menyebabkan pengiriman bantuan jadi lamban. Sebelumnya juga di Kabupaten Aceh Tamiang, perbatasan Aceh Tamiang kemarin banjir dan longsor menghambat badan jalan sehingga sampai sepekan itu arus lalu lintas dari Aceh ke Medan itu tidak bisa digunakan. Itu yang membuat penyaluran bantuan makin sulit dilakukan saat ini. Terus pemerintah masih berupaya mengirimkan bantuan lewat jalur udara dan jalur laut, dan itu sangat beresiko sekali. Untuk daerah yang harus banyak masyarakat juga yang berusaha untuk menembus daerah-daerah ini dengan perahu karet dan juga maksud kami semacam rakit begitu untuk menembus. Pemerintah menyediakan saat ini masih hanya bisa berupaya menyediakan life vest atau jaket pelindung bagi mereka untuk bisa selamat dari ketika menyeberangi sungai yang lebarnya cukup jauh sehingga menimbulkan kekhawatiran mereka menjadi korban. Kemarin beberapa hari yang lalu ada juga beberapa warga yang mencoba melintasi sungai itu tenggelam dan 2 orang meninggal dunia akibat berupaya menyeberang melintas di Kabupaten Biren. Nah, inilah kondisi yang terjadi di Aceh saat ini, pemirsa dan Ando dan juga Vinil. Masih banyak daerah-daerah yang terisolasi dan belum bisa ditembus dan membutuhkan penanganan secepatnya. Gitu, Ando dan Vinil. Baik.
Iya, Riza, terima kasih atas laporan Anda dari Aceh Utara, Aceh Timur. Ya, pokoknya kami berharap bahwa kondisi di sana bisa semakin membaik. Warga juga, para pengungsi yang warga terdampak di sana bisa juga tertangani dengan baik. Dan juga bagi Anda, Riza, tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda di sana.